Hai guys, selamat datang di podcast Suara Iman di Tengah Zaman bersama saya Vira Mayaveo. Dan hari ini kita akan membahas sebuah isu sosial yang sangat relevan, yaitu tentang pembulian di lingkungan sekolah. Bersama saya telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa, yaitu narasumber pertama Maria dan narasumber kedua Ika dari program studi pendidikan agama Kristen Negeri Kupang. Di sini kita akan membahas tentang bully yang menjadi salah satu masalah serius di dunia pendidikan. Banyak siswa mengalami tekanan mental dan fisik karena tindakan intimidasi dari sesama teman mereka. Misalnya dari banyak kasus yang terjadi setiap hari di sekitar kita. Bully bisa berbentuk seperti ejekan, ancaman, dan juga kekerasan fisik. Hal ini tidak hanya merusak harga diri korban, tetapi juga merusak nilai kasih yang seharusnya ditanamkan dalam pendidikan agama Kristen. Dan kita langsung saja kepada pembahasan yang lebih detail kepada narasumber yang pertama, yaitu Kakak Maria. Baik, dengan saya Maria. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang dari segi konsep dogmatika. Jika kita lihat dari konsep dogmatika, khususnya doktrin tentang manusia, kita percaya bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Maka tindakan bullying adalah bentuk penghinaan terhadap ciptaan Allah sendiri. Ini bertentangan dengan martabat manusia dalam terang iman Kristen. Mungkin itu saja saya kembalikan, atau mungkin dari Kakak Ika bagaimana dari sudut pandang etikanya Kristen. Baik, terima kasih kepada Kakak host yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan. Baik, perkenalkan nama saya Ika Babangu. Saya di sini sebagai narasumber 2. Dan di sini saya akan membahas tentang sudut pandang etika Kristen. Baik, jika kita lihat dari sudut pandang etika Kristen, kita dipanggil untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kita bisa lihat dari kitab Matius 22 ayat yang 39. Di sini membahas tentang bullying jelas melarang prinsip kasih, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Etika Kristen menekankan bahwa setiap tindakan kita harus memuliakan Allah. Baik, terima kasih buat kedua narasumber. Berarti selain itu dalam hubungan teologi dengan ilmu lain seperti psikologi dan juga sosial, kita semua diajak untuk memahami bahwa bully memiliki dampak psikologi yang dalam. Maka gereja dan sekolah Kristen harus bekerja sama dengan konselor dan tenaga pendidikan untuk membangun budaya yang empati dan inklusif. Benar? Dan setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana solusi untuk mencegah itu semua. Dan saya langsung kepada narasumber yang pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan narasumber yang kedua, yaitu Kakak Maria. Oke, kalau dari saya sendiri sebagai orang Kristen, kita harus menjadi agen perubahan. Kita bisa mulai dengan menjadi sahabat bagi mereka yang terpinggirkan, membela mereka yang lemah, dan tidak diam ketika melihat perundungan. Ya, iman Kristen mengajarkan kita untuk mengampuni dan mendoakan. Jadi kita harus mengampuni dan saling mendoakan pelaku. Tetapi juga menekankan keadilan. Jadi kita harus adil, harus memiliki etika yang adil dalam suatu persoalan. Gereja dan sekolah Kristen harus memberikan pendidikan karakter berdasarkan kasih Kristus. Jadi dalam pendidikan gereja dan Kristen kita harus memiliki kasih Kristus, atau kita harus belajar tentang kasih. Kita bukan hanya belajar di gereja tetapi juga di pendidikan, karena pendidikan membutuhkan karakter yang baik. Baik, terima kasih. Berarti saya percaya bahwa iman yang hidup akan melahirkan tindakan kasih yang nyata. Ketika kita hidup dalam terang firman Tuhan, kita juga tidak hanya menghindari tindakan bully, tetapi juga menciptakan komunikasi yang saling menghargai. Berarti intinya adalah di saat kita belajar dari firman Tuhan, kita membangun suatu komunitas iman Kristen di dalam suatu sekolah atau suatu pendidikan, itu akan membantu kita untuk menciptakan suatu komunitas yang saling menghargai di antara satu dengan lain pihak. Demikian obrolan kita dalam episode kali ini. Marilah kita hidup sebagai terang dan garam di tengah dunia yang penuh kekerasan ini. Jadilah suara iman yang membawa damai dan kasih Kristus bukan hanya dalam diri sendiri, tetapi bawa dalam bagi orang-orang di luar sana, terkhususnya dalam gereja dan juga dalam pendidikan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.